Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Dewi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai strategi menjaga keutuhan NKRI di era digital dan globalisasi. Yang pertama adalah latar belakang. Indonesia adalah negara majemuk dengan potensi kerawanan konflik yang tinggi. Di tahun 2026, tentang keutuhan NKRI bukan hanya bersifat fisik, melainkan juga non-fisik seperti ancaman cyber, disinformasi. Berdasarkan data Lemhanas 2025, ketahanan sosial budaya rentan terhadap polarisasi digital, kurangnya kepedulian generasi muda terhadap nilai kebangsaan akibat dampak negatif globalisasi juga memperlemah ikatan kebangsaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif dalam mempertahankan persatuan NKRI. Di sini ada fokus permasalahan dan tujuan, yaitu ada apa saja tantangan lapangan studi kasus yang mengancam keutuhan NKRI pada periode 2025 sampai 2026. Lalu ada bagaimana kedudukan Indonesia di dunia internasional mempengaruhi stabilitas dalam negeri. Dan yang ketiga ada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketahanan NKRI di tahun 2026. Untuk tujuannya itu adalah mengidentifikasi kasus-kasus aktual yang berpotensi merusak persatuan NKRI. Yang kedua, menganalisis kedudukan Indonesia sebagai aktor global. Yang ketiga, merumuskan langkah strategi dalam menjaga keutuhan NKRI. Di sini ada kajian studi kasus, yang itu permasalahan di lapangan. Berdasarkan pengamatan, terdapat beberapa permasalahan menonjol pada 2025 sampai 2026, yaitu polarisasi digital, ancaman kedaulatan di perbatasan, lalu ada bahaya ideologi kekerasan. Di sini juga ada data empiris tentang keutuhan NKRI tahun 2025 sampai dengan 2026. Di sini ada jenis ancaman, bentuk kasus, data dan indikator. Lalu ada pembahasan. Di sini ada kedudukan Indonesia dalam dunia internasional tahun 2026. Pada tahun 2026, Indonesia memegang posisi sangat penting, salah satunya sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Selain itu, Indonesia berada di posisi cukup tangguh dalam ketahanan nasional. Hal ini memberikan Indonesia suara kuat dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang sejalan dengan Pancasila di dunia internasional, sekaligus memitigasi campur tangan asing yang merusak. Yang kedua, analisis teori keamanan dan persatuan. Keutamaan NKRI perlu didukung oleh pendekatan ketahanan nasional yang bersifat multidimensi, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Kasus ini di lapangan menunjukkan bahwa keamanan tidak hanya fisik, tetapi juga kedaulatan cyber dan budaya. Pancasila ini berfungsi sebagai alat pemersatu integrasi untuk meredam potensi perpecahan dari perbedaan primordialisme. Lalu di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu ada dua, itu faktor internal, eksternal. Untuk internalnya itu kesadaran masyarakat, ketimpangan ekonomi, penegakan hukum yang tidak konsisten, serta pemahaman wawasan kebangsaan. Untuk eksternalnya itu gejolak geopolitik global seperti konflik di Eropa atau Asia yang mempengaruhi ekonomi dan keamanan. Di sini ada kesimpulan dan sarannya. Untuk kesimpulan yaitu keutuhan NKRI pada 2026 berada dalam kondisi cukup tangguh, namun tetap rawan oleh ancaman non-tradisional, terutama polarisasi digital dan ideologi radikal. Kedudukan internasional Indonesia yang kuat sebagai pemimpin Dewan HAM PBB harus dimanfaatkan untuk memperkuat stabilitas dalam negeri. Keutuhan NKRI bukan hanya tanggung jawab TNI, melainkan seluruh elemen masyarakat yang menghargai keberagaman. Yang di sini ada sarannya untuk pemerintah, yaitu meningkatkan literasi digital, memperkuat ketahanan industri pertahanan, dan mempererat pembangunan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan. Lalu untuk masyarakat, menjaga toleransi, menghormati perbedaan, dan meningkatkan cinta tanah air. Di sini ada daftar pustaka. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.